Ulang. Lebih- Gak mau, jangan dimasukin ya. Jujur itu jangan dimasukin. Hai, aku Hayu. Halo, aku Doni. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanya-tanya di Google. Oh iya. Hai, aku Hayu. Aku Doni. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Google tentang profesi kita. Oke, dari yang pertama dulu. Aduh, kukunya. Siapa pastry chef? Siapa Don? Pastry chef Don? Pastry chef. Orang yang kerja di pastry. Pastry chef tuh bisa juga menjadi salah satu title orang yang memang ada di dalam pastry. Jadi dia ada di dalam satu organisasi yang ada di dalam pastry. Lanjut. Nah, nomor 2. Oke, yang kedua. Siapa itu pastry chef dan executive chef? Kalau dari aku, executive chef itu adalah orang yang memang ngepalain keseluruhan kitchen, baik kitchen kulineri dan juga kitchen pastry. Sedangkan kalau untuk yang pastry chef, dia hanya mengepalai si pastry-nya sendiri, baik pastry maupun bakery. Tapi setahu aku ya, di hotel-hotel tuh ada tahu executive pastry chef. Nah itu bener juga sih, tapi setahu aku ya, nggak semua kitchen pastry punya executive chef sih. Oke. Maksudnya executive pastry chef. Next question. Apa jurusan pastry chef? Kalau dari Doni gimana? Mungkin ya kalau sepengetahuan saya. mungkin kalau di Indo kebanyakan pastry chef itu latar belakangnya dari hospitality. Kalau enggak langsung dari Boga nggak sih? ya tata boga bisa jadi. Ya. Kalau chef sendiri jurusan kuliahnya atau jurusan pendidikannya apa? Kalau aku terakhir perhotelan. Aku juga hotel BTW management. kita satu kampus. Sebenarnya kalau dari aku juga banyak beberapa chef itu atau pastry chef yang memang awalnya memang bukan kuliah atau belajar di pastry sebelumnya, tapi memang dia bisa kerja di pastry kan? Iya, betul. Karena sebenarnya itu semua balik lagi dari passionnya itu orang masing-masing sih. Ya. Oke, next question. Tolong buka. Oke. Nah, Apa tugas executive chef? executive chef tugasnya apa ya? Dari Doni apa Tugasnya? nih? Marah-marah. Barangkali. Biasanya sih eksekutif kebanyakan marah kalau di dapur. Tapi aslinya baik kok. Kalau dia nggak pakai apron baik guys. Tapi kalau dia sudah pakai apron, Ada aura tersendiri biasanya. jidatnya berkerut. Tapi sebenarnya kebanyakan kalau executive chef itu dia mengepalai seluruh kitchen, dia sebagai managerial level, dia juga yang membuat program untuk perusahaan itu atau memang departemen dia, programnya apa aja. Terus juga ada develop beberapa menu nggak sih? Menu juga, develop beberapa menu, juga. tema, beberapa idea untuk event yang nantinya akan dikerjakan oleh timnya. Biasanya sih itu. Dan juga kayak manajer biasanya. Dan juga dia itu sebagai orang yang apa Don? Dia yang kayak all rounder lah kayaknya. Iya, betul. Handle semua. Handle semua. Sama juga yang biasanya kayak memberikan putusan. Oke, yang memutuskan. Oke, jalan. Makasih. Ya, yang lanjut. Ini next question. Banyak ya question hari ini. Nih. Gimana cara jadi pastry chef? Gimana Don, kalau buat yang muda-muda nih?
Kalau jadi pastry chef, yang penting itu sering berkreasi. Habis itu pokoknya tekun lah, harus getol kalau pengen jadi pastry chef. Jangan malas-malas, jangan nanti deh gitu. Kalau banyak nanti nggak bisa. Oke? Jadi harus getol. Kalau misalnya mau jadi pastry chef memang pertama adalah itu by experience juga. Jadi memang ya nggak bisa cuman kayak setahun 2 tahun bisa langsung jadi title. Nggak bisa loncat. Top level di pastry chef. Jadi memang harus by experience juga gitu. Jadi memang harus passionnya itu benar-benar harus dikuatin, banyak-banyak ikutin tren juga. Kalau ada orang dalam bisa Kak? Oh iya sih. Bisa jadi Kalau pastry orang chef. dalam itu beda Kalau lagi. dia sekolah, habis itu dia punya toko, dia bisa jadi pastry chef sendiri di Pastry toko chef di dia. tokonya dia sendiri, Iya. benar. Itu juga bisa. Waduh. Sertifikat Sertifikat apa nih? Kalau sertifikat yang mungkin kalau sertifikat kayak sertifikasi boleh. Sertifikat Tapi, apa? kebanyakan sertifikasi itu nggak bisa nunjukin kalau dia benar-benar true pastry chef. Karena kan pastry chef kayak dari Kak Hayu tadi bilang dari segi pengalamannya. Kalau dari sertifikasi mah semua orang kalau punya sertifikat bisa jadi pastry chef. Yang jadi komi, yang jadi demi chef, CDP siapa? Iya nggak? Iya, kalaupun emang sertifikat biasanya sertifikat lomba nggak sih Don? Kalau kita biasanya ya. Iya, kebanyakan sertifikat lomba. Kalau sertifikasi yang lain-lain ada dari kampus dulu, cuman sekarang udah hangus. Betul. Kan bertahannya 3 tahun doang. Jadi kalau di dunia kuliner itu tingkatan karir kayak ada komi. Dari awal tuh pasti pastry trainee dulu ya. Kebanyakan orang-orang kalau dari kulineri itu biasanya first stepnya itu pastry trainee, training, trainer gym. Oh iya makanya. Trainee, habis itu komi, Demi habis chef, itu demi chef, CDP, sous chef, Iya. sous chef atau junior sous chef, habis itu pastry chef, executive chef. Next question. Gimana cara rekrut pastry chef? Kak Hayu hire aku gimana? Kalau misalnya pastry chef ya, kalau secara general yang secara luas sebenarnya kalau mau jadi pastry chef pertama satu experience. Terus orang tuh juga pasti ngeliat dari gimana ya, CV-nya juga itu juga pengalaman kerjanya dia. Experience tadi. Benar. Terus kan ada seleksi juga. Biasanya kita kan kalau misalnya mau ada ke Tes food. ya tes food ke perusahaan baru pasti kita tes food dulu. Dari situ kita bisa lihat nih skillnya orang itu bisa sampai mana. Nah biasanya kalau untuk di level yang top level itu, nah itu dia kayak harus memang dari experience-nya dia sih. Jadi memang sebelumnya di level apa, baru bisa memang langsung ke posisi yang di pastry chef. Berarti nggak perlu tinggi 170. Enggak dong, model. Oke. Nggak perlu. Berarti semua itu by experience. Oke. Betul. Next pertanyaan. Gimana gaji pastry chef? Aduh, Mau tahu banget nih gaji kita. Yang jelas cukup buat hidup. ya lumayan lah, Oke. bisa dibilang. Cukup. Cukup. Apa nih? Kenapa jadi pastry chef? Kenapa jadi pastry chef? Kenapa jadi Kita pastry maksudnya? chef? Kitanya kenapa jadi pastry chef? Oh, Waktu lulus, tunggu. Pertama kali aku jadi pastry chef karena aku sekolah di sekolah SMK Tata Boga. Makanya aku pilih lanjut jadi pastry chef. Kalau Kak Hayu? kalau aku sebenarnya awalnya karena memang males atau nggak mau kerja yang memang banyak ketemu sama orang. Jadi karena nggak suka kerja yang ketemu banyak orang, jadi senangnya kerjanya yang ada di belakang. Terus udah gitu, memang dari dulu suka ngajar. Nah awalnya dulu sebelum jadi pastry chef itu,
Kita tuh di sini punya kayak sekolah dan sekolah pastry atau sekolah coklat yang memang kita di sini tuh ngajar gini. Gitu oke. sampai akhirnya sekarang sudah lebih luas lagi yang dikerjakan. Next question. Kenapa jadi executive chef susah? Kak Ayu deh yang jawab. Kenapa jadi eksekutif chef itu susah? Susahnya karena mungkin waktu yang harus didapatkan itu bukan waktu yang instan. Oke. Terus kedua yang pasti memang harus bisa menguasai beberapa hampir keseluruhan dari knowledge-nya pastry itu atau kitchen itu sendiri. Terus susahnya kenapa ya? Yang paling susah menurut aku sih sebenarnya sebagai chef itu adalah mengontrol orang-orang. Iya. Karena setiap orang kayaknya sifatnya beda-beda. Jadi Sifatnya beda-beda dan juga yang susah itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan tren-tren yang ada dan bagaimana caranya kita akan tetap untuk bisa tahu tren dan juga kita bisa ngikutin trennya gitu. Itu menurut aku sih kalau menurut aku ya. Kalau dari kamu gimana, Don? kenapa jadi eksekutif chef susah? Ya tadi yang kayak Kak Hayu bilang tadi, harus bisa nyatuin Banyak pendapat kepala. orang, beda pendapat orang itu kita harus dengerin, nggak bisa bias ke satu employee doang gitu. Habis itu harus bisa kasih ide yang sesuai Bener. dengan terkini lah, sesuai viralnya gitu, atau bikin tren baru sendiri gitu. Oke, ini pertanyaan lagi, lumayan banyak ya pertanyaannya. Oke, di mana pastry chef belajar? Di mana tuh? Kalau pastry chef belajar bisa di segala tempat. Dari sosial media kita bisa belajar, dari teman kita juga bisa belajar, dari apa yang kita lagi di jalan nih, ketemu sesuatu kita bisa belajar dari situ. Misalkan aku kan suka coklat sculpture. Lagi lihat di jalan, oh ada patung, keren patung. Kita foto, habis itu kita coba bikin gitu. Kalau aku sih gitu ya. Kalau belajar, karena di mana aja kita bisa belajar, tempat yang kita lewati itu wadahnya kita tempat belajar. Kalau aku sebenarnya belajar jadi pastry chef tuh di mana? Yang pertama adalah di tempat kita kerja. Pertama kita kerja tuh di mana kita ada, kita bisa belajar di situ, banyak hal yang bisa kita pelajarin. Terus yang kedua kita yang bisa belajar di sekolah juga. Secara basic biasanya di sekolah itu bisa banyak kasih kita pelajaran. Dan yang menurut aku sebenarnya bisa belajar banyak itu juga dari senior-senior aku juga sih sebenarnya. Dari senior-senior dulu di tempat aku kerja dan sekarang. Jadi halo senior-senior aku, makasih ya udah ngajarin aku. Oh iya, kalau kalian mau belajar sebenarnya sebentar lagi I Work with Chocolate itu bakalan ngadain membership. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang dunia pastry, baking, di situ kalian bisa subscribe di I Work with Chocolate. Itu bisa belajar semuanya dari tentang coklat, tentang basic pastry, habis itu banyak lah pokoknya. Aku juga belum tahu isi dalamnya. Jadi kalian bisa langsung subscribe nanti. Oke? Tunggu. Oops. Next. Di mana pastry chef bekerja? Di mana pastry chef bekerja? Yang pasti di kitchen. Di kitchen. Bisa kitchen sendiri, bisa kitchennya orang. Iya. Nah, ada yang kerja di hotel, ada juga yang kerja di resto, ada juga yang di company kayak kita. Misalnya ada di pabrik tepung, bisa jadi R&D produknya, atau di pabrik coklat bisa jadi R&D Butter, coklatnya. Ya. Atau Banyak. Atau corporate ya? Iya, corporate. Corporate chef. Bahkan di toko kopi pun bisa loh jadi pastry chef di sana. Iya nggak? Benar. Karena kan dia juga untuk melengkapi minuman kopinya ya pasti ada pastry-nya juga. Yes, betul. Kalau kalian kerja di mana? Kalau kita kerja di pabrik. Iya, kita buruh pabrik teman-teman. Enggak, kita aslinya technical chef kita. Kita yang biasanya
apa namanya Kak? Bikin produk produk aplikasi Ya, produk aplikasi gitu. dari coklat. Jadi kita di perusahaan coklat. Yes. Satu pertanyaan, siapa yang berhak ngasih label pastry chef? Apakah diri saya sendiri atau justru orang lain yang bisa label kalian pastry chef? Kalau label pastry chef, jujur kalau untuk sekarang aku dipanggil pastry chef agak aneh sih. Aku lebih pilih Iya. dipanggil nama. Aku Kalau juga sih. dipanggil pastry chef kayaknya belum sejauh itu. Gitu. Karena yang bisa ngasih label itu sebenarnya dari orang lain Iya. sih. Karena kadang-kadang itu kayak ngomongnya earn gitu ya. Jadi kayak earn gitu kalau untuk menjadi sebagai pastry Earning chef. respect as a chef. Iya gitu. Jadi nggak kamu udah belajar sebagai student di Tata Boga atau di Culinary School itu bisa langsung dipanggil chef gitu sebenarnya. Kapan pastry chef kerja? Kapan pastry chef kerja? Sebenarnya untuk kerja di dunia pastry nggak semua dunia pastry doang sih. Sebenarnya di dunia kulineri itu chef itu harus tahan banting. Kalau mereka pada dasarnya disuruh masuk jam 12 malam, kayaknya boleh sih masuk jam 12 malam. Jadi 24 jam itu waktunya chef kerja gitu. Dan biasanya orang kitchen itu dia nggak melulu kerja yang 8 jam kerja. Jadi memang ya banyak loyalitas yang kita berikan untuk kita bisa bekerja di kitchen gitu. Jadi kebanyakan memang kita kerjanya agak lebih panjang kalau di orang kitchen. Jadi kalau pengalaman kalian yang paling gila dan paling lama kerja itu pas ada apa? Aku kayaknya Event nggak sih? event itu hampir 24 jam. Nggak pernah sampai 24 jam, tapi hampir 24 jam. Mungkin 22 jam. Tapi itu ada istirahatnya ya, nggak kerja banget sampai kerja nggak ada istirahat, nggak mungkin. Pasti ada istirahatnya, cuman ya nggak seheboh itu banget sih. Ya masih ada waktu untuk me Bisa time-nya lah, istirahat. walaupun cuma 30 menit tapi ada istirahatnya. Atau power nap sebentar. Nah, penting juga ya untuk jadi pastry chef tuh kita harus bisa memanage waktu kita. Betul. Pekerjaan-pekerjaan kita di sela-sela kita sedang bekerja, kalau memang ada waktu itu harus ditambahin dengan pekerjaan-pekerjaan lain supaya Iya. waktunya bisa lebih pack. Harus pintar multitasking. Betul. Next. Terakhir, Kapan jadi eksekutif chef? kapan ya? Kapan jadi eksekutif chef? Ketika memang perusahaan atau misalnya company tersebut memang sudah merasa Anda sudah capable untuk bisa menjadi eksekutif chef. Ya. Kalau udah di hire, mau nggak jadi eksekutif chef? Oh oke, mau. Oke, lanjut kita jadi eksekutif chef. Gitu. Jadi bukan kayak kita yang bisa juga sih sebenarnya kita apply, tapi itu depends dari perusahaan Iya, itu sendiri mau mau terima terima kita atau atau enggak sebagai eksekutif chef. Iya. Penilaiannya pertama kan food testing. Kedua pasti mereka melihat dari experience juga. Iya. Kadang-kadang mereka juga pasti akan tanya ke beberapa rekan HR di tempatnya ya lah. itu juga ke rekan kitchen lainnya karena memang sebenarnya lingkupnya chef itu kecil sebenarnya di Iya. dunia ini. Jadi bisa saling, Bisa saling kenal. Bisa saling kenal. Yang A bisa kenal yang B bisa Betul. kenal yang C bisa kenal yang A. gitu. Gitu, banyak lah. Jadi gimana? Ada lagi? Ada lagi nggak papannya? Mungkin barangkali mau tanya lagi. Nggak ada? Aman. Oke. Oh gitu doang nih? Iya. Oke. Dadah. Dadah. Gue nggak tahu kesana dadanya. Gak apalah. Oke. Jos, gandos. Mantap. Tolong kalimatnya dibuat wise. Kalau bisa dibuat AI biar ngomongnya yang wise gitu.